Praktikum 4 Basis Data Lanjut. Working with Composite Data Types. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas mengenai Working with Composite Data Types. Object-Defined. Create user-defined PL/SQL records. Create a record with the %row type attribute. Create an index by table. Create an index by table of records. Describe the difference between records, tables, and tables of records. Yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu membuat user-defined PL/SQL records. Yang kedua, kita akan belajar membuat record dengan menggunakan %row type. Lalu yang ketiga, kita akan belajar membuat index by table. Lalu yang keempat, kita akan belajar membuat index by table of records. Yang terakhir, kita akan membedakan perbedaan antara records, tables, and tables of records. Composite data types are of two types. Ada dua jenis composite data types. Pertama adalah PL/SQL records. Yang kedua PL/SQL collection, di mana PL/SQL collection terdiri dari index by table, nested table, dan v-array. Lalu contain internal components are reusable. PL/SQL records must contain one or more component of any scalar record or index by table data type called fields. Jadi, PL/SQL records harus terdiri satu atau lebih komponen dari tiap-tiap scalar records atau index by table data type. Disebut juga dengan fields. A similar in structure to records in a third generation language. Lalu, are not the same as rows in a database table. Artinya, berbeda dengan rows atau baris dalam table database. Third, a collection of fields as a logical unit. Yang terakhir, are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Berikutnya, creating a PL/SQL record. Sintaks untuk membuat PL/SQL record yaitu type diikuti dengan type name atau nama tipe, kemudian diikuti is record, di bawahnya terdapat field declaration dan field declaration lagi, setelah itu identifier type name, di mana field declaration adalah misalnya terdapat field name, lalu terdapat field type, variable %type, table.column %type, table.row type, table %row type, not null, dan default EXPR. Declare variables to store the name, job, and salary of a new employee. Contohnya yaitu seperti berikut. Type mRecord type. mRecord type adalah nama recordnya. Is record. Last name varchar 225. Job ID varchar 2 dengan panjang 10 dan salary number dengan 8 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Lalu mRecord type. PL/SQL record structure. Di sini dijelaskan struktur PL/SQL record. Field 1 ada data type, field 2 data type, field 3 data type. Field 1 biasanya berisi seperti employee ID, field 2 biasanya berisi seperti last name, dan field 3 biasanya berisi seperti job ID. Setelah itu, the %row attribute. Declare a variable according
to a collection of columns in a database table or view. Prefix percent row type with the database table. Fields in the record take their names and data types from the columns of the table or view. Advantage of using percent types. Berikut adalah keuntungan menggunakan percent row type. The number and data types of the underlying database columns need not to be unknown. Artinya, angka atau tipe data dari database kolom tidak harus diketahui. Yang kedua, the number and data types of the underlying database column may change at runtime. Yang artinya, number atau nomor dan tipe data dari database kolom mungkin bisa berubah saat dijalankan. The attribute is useful when retrieving a row with the select star statement. Yang artinya atribut sangat berguna ketika menerima sebuah baris dengan menggunakan perintah select bintang statement. Contohnya, declare a variable to store the information about a department from the department table. Contohnya sebagai berikut. Depth record department and percent row type. Lalu yang kedua, declare a variable to store the information about an employee from the employees table. Contohnya, mRecord employees percent row type. Berikutnya kita akan membahas mengenai index by tables. Index by tables terdiri dari dua komponen. Pertama adalah primary key of data type binary integer, column of scala or record data type. Lalu, can increase in size dynamically because they are unconstrained. Yang artinya, index by table dapat ditingkatkan secara dinamis karena mereka tidak ada batasannya. Sintaks dari index by table sebagai berikut. Type diikuti dengan nama type, lalu is table of, lalu terdapat column type, variable percent type, table.column percent type, not null, table.percent row type, index by binary integer, identifier, lalu yang terakhir type name. Declare index by table to store name. Contohnya sebagai berikut. Type, ename table type merupakan nama tabel, nama type-nya, kemudian is table of, setelah itu employees.last underscore name percent type, lalu index by binary integer. Ini adalah ciri-ciri dari index by table. Kemudian yang terakhir ename table merupakan identifier dan ename table type merupakan nama tipenya. Index by table structure. Berikut adalah struktur dari index by table. Jadi terdapat unique identifier dan kolom, di mana unique identifier ini adalah binary integer dan kolom merupakan scalar. Berikut adalah contoh membuat program index by table. Jadi terdapat declare, type merupakan pembuatan index by table dengan nama ename table type, is table of, kemudian dengan employees.lastname percent type. Setelah itu index by binary integer. Lalu membuat index by table kedua yaitu dengan nama herdate underscore table underscore type. Setelah itu melakukan identifier ename table dari nama tipe ename underscore table underscore tab dan herdate table dari tipe herdate table type. Kemudian dalam design
name table kita assign atau kita set dengan isi Cameron. Lalu untuk header table kita set dengan sysdate plus 7. Using index by tables method. The following methods make index by tables easier to use. Axis, count, first and last, prior, next, trim, and delete. Declare an index by table to store names. Index by table of record. Selanjutnya kita akan membahas mengenai index by table of records. Define a table variable with a permitted PL/SQL data type. Declare a PL/SQL variable to hold department information. Contohnya seperti berikut. Declare type depth table type is table of, merupakan tipe dari depth table type. Kita mengambil dari department %row type. Kemudian yang kedua melakukan identifier. Ini merupakan identifier depth underscore table dengan tipe depth underscore table underscore tipe. Berikut merupakan contoh dari index by table of records. Di sini dalam declare kita mempunyai type dari index by table of records yaitu mTable type. Setelah itu kita mempunyai variabel vcount dengan tipe data number. Setelah itu dalam begin terdapat perulangan i dari 100 hingga vcount. Lalu kita masuk ke dalam loop. Di sini melakukan query select bintang into my employee table from employees where employee ID sama dengan i. Lalu setelah itu kita tampilkan dengan menggunakan DBMS output put line. Summary. In this lesson, you should have learned to define and reference PL/SQL variables of composite data types, PL/SQL records, index by tables of records. Define a PL/SQL records by using the row type attribute. Practice 5 overview. This practice covers the following topics: declaring index by table, processing data by using index by tables, declaring a PL/SQL records, processing data by using a PL/SQL records. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal latihan. Soal nomor 1. Tulis blok PL/SQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara. Diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID. Setelah itu, gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output.putLine untuk mencetak informasi tersebut. Yang terakhir, gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. Berikut jawaban soal nomor 1. Pertama, kita masuk ke dalam SQL Plus. Login dengan user HR. Kemudian, kita tuliskan set server output on. Lalu lakukan define p_country _id. Setelah itu lakukan declare country _info, kemudian countries %row tab. Lalu begin, kita lakukan query select bintang into
country underscore info from countries. Setelah itu where country underscore ID, kita set nilainya dengan ampersand p underscore country underscore ID. Lalu kita tampilkan dengan perintah dbms underscore output dot put underscore line. Pertama kita tampilkan country underscore info dot country underscore ID. Yang kedua kita tampilkan country underscore name yang ketiga region underscore ID, lalu N sama misalnya CA. Maka di sini CA akan muncul Kanada dan country ID 2. Kemudian yang kedua kita coba DE. DE adalah Germany dengan ID 1. Setelah itu kita coba dengan UK. UK adalah United Kingdom dengan ID 1. Lalu kita coba US. US adalah United States of America dengan ID 2. Selanjutnya soal nomor 2. Buat program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departments dengan menggunakan index by table. Keterangan: deklarasikan variabel myDepTable bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi, dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nomor departemen seperti yang tercantum pada tabel tersebut. Gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDepTable. Lalu gunakan dbms output put line untuk mencetak hasilnya. Berikut adalah jawaban soal nomor 2. Pertama, kita tuliskan set server output on. Kemudian pada declare, kita gunakan index by table dengan nama dep underscore table underscore type. Lalu terdapat variabel v underscore count dengan tipe number dan v underscore depno dengan tipe yang didapatkan dari departemen ID dari tabel departemen. Lalu kita lakukan query select count bintang into v underscore count from department. Lalu terdapat perulangan untuk memasukkan nomor dari departemen tiap ID. Setelah itu kita tampilkan outputnya dalam dbms output underscore put line. Langsung saja kita kopikan kode ini pada
command prompt. Pertama, kita masuk ke SQL Plus terlebih dahulu. Paste. Maka hasilnya seperti berikut. Berikut soal nomor 3. Modifikasi program PLSQL yang dibuat pada nomor 2. Untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen, meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan: gunakan variabel myDepartmentTable yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi, dan gunakan dbms_output.put_line untuk mencetak hasilnya. Berikut jawaban soal nomor 3. Untuk deklarasi, mirip seperti soal nomor 2. Akan tetapi, dalam menampilkannya, kita tampilkan satu-satu, yaitu dari departemen ID, lalu departemen name, dan location ID. Langsung saja kita coba pada SQL Plus. Maka hasilnya seperti berikut. Admin 10 merupakan departemen ID, administration adalah departemen name, dan 1700 adalah location ID. Soal nomor 4. Contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manajer atau manajer ID seperti yang ada dalam daftar atau kumpulan nilai manajer ID.